Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah rawahul Imam Baihaqi, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sahabat-sahabat sekalian, suatu hal yang luput kita perhatikan karena kita terlalu mudah percaya atas dasar husnudzon, dan mungkin karena telah secara merambat diperkenalkan tahun demi tahun, windu demi windu, adalah pengakuan Habib sebagai Dzurriyyatur Rasul. Padahal ini semenjak awal berdirinya Nahdlatul Ulama pernah dibantah oleh Ra'isul Akbar Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari bahwasanya keturunan Rasulullah itu ya Syarif dan Sayyid, dan mereka itu adalah para pendatang yang didatangkan oleh kolonial Belanda setelah 3 tahun padamnya perang di Diponegoro, yang tujuannya adalah untuk mengimbangi kiprah dakwah golongan Sayyid dan Syarif yang telah berbaur menyatu dan ternyata melawan kolonialis Eropa di seluruh penjuru Nusantara. Satu hal yang kemudian terjadi pasca reformasi adalah bahwa kebebasan berekspresi, berpendapat ini memunculkan banyak sekali gerakan-gerakan yang merongrong kedaulatan negara Republik Indonesia. Kita pernah mendengar berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia. Kita mendengar berdirinya Daulah Islamiyah, Khilafah Islamiyah. Kita pernah mendengar berdirinya Front Pembela Islam, yang mereka memanfaatkan banyak aspek positif di dalam kebangsaan kita, yaitu Islam atau ajaran Islam yang kemudian dimanfaatkan, ditunggangi untuk kepentingan sekelompok orang, segelintir orang, atau mereka menjadi proksi bagi kekuatan di luar negeri untuk menguasai negara kita. Berulang kali saya ingatkan, gerakan-gerakan seperti ini, baik secara politik seperti FPI, Hizbut Tahrir, maupun kultural yang dilakukan oleh kelompok Ba'alawi yang dibawa oleh Belanda ini pasca padamnya perang di Diponegoro, ini sangat berbahaya. Jika FPI kemarin sudah terbukti dalam anggaran dasarnya secara soreh, secara terang-terangan menyatakan ingin mendirikan Khilafah Islamiyah, maka konsep ini tentu sangat berbahaya. Mungkin mereka benar kalah secara gerak politik, tetapi gerakan budaya mereka, gerakan sosial mereka belum padam. Jika OPM, jika GAM ini hanya ingin separatis dari Indonesia, memisahkan diri dari Indonesia, maka gerakan Khilafah Islamiyah yang tidak jelas ini, baik diperjuangkan oleh siapapun, ini ingin mencaplok Indonesia. Pikir, mana yang lebih berbahaya, ingin memisahkan diri dengan ingin mencaplok seluruh Indonesia? Semua akal yang waras, semua akal yang sehat, terbebas dari doktrin apapun kecuali satu, nasionalisme, hubbul waton, maka akan mengiyakan, mengamini bahwa mencaplok sebuah negara ini jauh lebih berbahaya, dan tentu bisa jadi jauh lebih susah. Terbongkarnya berulang kali, dan kali ini kayaknya sudah tidak bisa ditunda lagi goalnya, adalah pengakuan kalangan Ba'alawi atau Habaib sebagai keturunan Rasul. Banyak sekali tersebar, terutama pada
2 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang. Ini marak. Tapi tidak setelah adanya tesis Kiai Imaduddin Banten. Di panggung-panggung, di tulisan, di media online, banyak sekali pengakuan bahwa ana min dzurriyyatur rasul, ana min ahlil bait, yang kemudian memframing, menggiring opini masyarakat yang kemudian diamini oleh para ulama-ulama, kiai-kiai yang belum paham mengamini doktrin ini. Yang kemudian rentetan dari klaim Dzurriyyatur Rasul ini bukan saja kemudian lantas berpengaruh secara akademik, secara sosial, secara teologis, namun juga jelas-jelas gejalanya ketika dengan kasus FPI yang sekarang menjadi Front Persaudaraan Islam itu membawa pengaruh gejolak besar, potensi perpecahan bangsa, potensi benturan antar bangsa di tengah-tengah kita. Yang celakanya tanpa tindakan yang berarti dari pemerintah. Kasus FPI, kasus HTI, pemerintah lamban, ya, lamban. Perkara itu dilindungi atau tidak, itu urusan belakang. Tapi lamban, ya. Dulu ketika kasus FPI dengan HTI ini menyeruak, banyak sekali yang menyayangkan. Sampai bisa sejauh ini. Terlepas itu dijadikan proksi bagi para elit-elit tertentu untuk mencapai tujuan politik mereka, kekuasaan mereka, atau sebagai daya bentur, daya gempur mereka. Saya berharap politisi hari ini tetap berpegang teguh sebagai seorang negarawan, bukan sebagai seorang oportunis. Lantas bagaimana dengan klausul saya terkait dengan Habib, mengaku Habib atau dalam artian sebagai keturunan Rasulullah bisa dipidana, bahkan tidak tanggung-tanggung. Jika kita melihat klausul atau melihat tatanan hukum yang ada di Indonesia, sebetulnya berbohong di depan umum ya, dengan fakta-fakta sekarang bahwa ternyata Ba'alawi atau Habaib itu bukan keturunan Rasul, baik secara pendekatan historis, pendekatan filologi, maupun pendekatan genetika, itu tidak terbukti sama sekali. Tetapi ini masih ada di ranah akar rumput dalam perdebatan akademik, perdebatan ilmiah. Permasalahannya adalah kerugiannya itu sudah sangat nyata-nyata di ranah praksis, di ranah masyarakat. Berbohong di hadapan publik setelah terbukti gugurnya pengakuan mereka. Jika mereka masih menyematkan kata Habib bimakna Dzurriyyatur Rasul, maka ini bisa dimasukkan ke dalam kategori pembohongan publik. Jika ini memenuhi unsur-unsur pidana atau unsur-unsur tertentu, ada 2 unsur setidaknya. Yang pertama, dia membuat atau menghembuskan atau menanamkan informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan. Yang kedua adalah unsur merugikan pihak lain atau orang lain. Namun jika perbuatan berbohong di dalam publik tidak memenuhi unsur tadi, ini termuat pada pasal 378 KUHP atau pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ini tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003. Ini merupakan peraturan hukum pidana Indonesia yang baru yang menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ex-kolonial Belanda. Maka kalau tidak memenuhi unsur tadi, tidak bisa dipidanakan. Syaratnya adalah mengaku merugikan. Baik, kita bahas. Sebetulnya melakukan pembohongan publik ini bukan hanya melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belaka atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, artinya masuk ke ranah pidana, tetapi juga melanggar jika disampaikan secara media elektronik
atau direkam atau disebarluaskan. Ini juga melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau KIP, juga melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT. Namun saya tidak akan membahas KIP dan IT. Saya akan fokus kepada tindakan pidana dari pembohongan publik. Setelah gugurnya pengakuan klaim yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ke belakang. Sahabat-sahabat sekalian, saya perhatikan perjuangan yang ada selama ini, baik oleh Laskar Sabilillah atau secara kultural oleh kiai-kiai yang mulai hari ini tercerahkan. Jika kita perhatikan, ada yang sebetulnya membuat saya prihatin, mengingat yang paling dirugikan dari pengakuan mereka sebagai keturunan Rasulullah adalah kalangan Nahdlatul Ulama. Dan ini sama sekali belum melakukan pergerakan yang sifatnya hukum, gerakan penegakan kedaulatan hukum yang ada di Indonesia, untuk melakukan verifikasi, kemudian melakukan klarifikasi kepada umat, pernyataan bahwa mereka baik secara teologis, secara ilmiah, dan secara praksis ini bukan merupakan keturunan Rasulullah, sehingga masyarakat tidak dirugikan lagi. Umat Islam, Nahdiyin, ini sudah tidak dirugikan lagi. Gerakan yang ada yang pernah dipancing, saya lihat misalnya dilakukan oleh Laskar Sabilillah. Suatu saat ada salah satu pimpinannya ini dilaporkan di Jawa Timur kalau tidak salah, atas laporan ceramah di Jawa Timur. Dalam konten tersebut, salah satu tokoh Laskar Sabilillah sebagai organisasi yang berfokus terhadap penanggulangan makar Ba'alawi ini, baik secara budaya, secara sosial, secara sejarah, bahkan secara finansial, adalah ketika statement Habib bukan keturunan Rasulullah. Ini sempat dilaporkan, tetapi tidak ada tindak lanjut. Dan dari pihak Laskar Sabilillah justru menyayangkan itu, tidak ditindaklanjutin. Mengapa? Karena nanti di proses penyidikan, di persidangan, itu akan terketemu dengan pendekatan ilmiah, bukan husnudzon, apalagi syuhrah wal istifadhah, akan terungkap bahwa mereka itu benar-benar bukan keturunan Rasulullah secara meyakinkan di hadapan hukum. Namun menurut saya juga, meskipun ini sudah langkah maju, ya, sudah berani menantang begitu di pengadilan untuk dilaporkan atau melanjutkan laporan yang ada yang dilakukan oleh salah satu pihak, ini menurut saya masih langkah yang sifatnya defensif, pertahanan, menunggu dilaporkan. Padahal jika kita menarik undang-undang tadi itu, nomor 1 tahun 2023, misalnya tentang pembohongan publik tadi, memang benar jika itu undang-undang sebelumnya itu tidak bisa dikategorikan sebagai pembohongan di hadapan publik, bisa dilaporkan, tapi tidak setelah datangnya undang-undang nomor 1 tahun 2023. Apalagi setelah itu diundangkan, kita melihat pasal 378 KUHP dan pasal 492 KUHP. Jika pembohongan publik tadi itu dibersamakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau secara orang lain, secara melawan hukum, misalnya dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, maka tindak pidana ini dikenal dengan nama penipuan. Jadi yang tadinya pembohongan publik, ketika dilakukan di hadapan umum dengan rangka untuk mencari keuntungan pribadi secara finansial, menggunakan nama palsu, martabat palsu, maka ini sudah bergeser dari pembohongan publik menjadi delik pidananya adalah penipuan. Saudara pernah mendengar ada orang mengaku Habib minta hutangnya dilunasi, ada yang mengaku Habib minta untuk misalnya biaya maulid, mengaku Habib misalnya dia untuk mendapatkan kedudukan politik, lantaran Habib dipahami sebagai keturunan Rasulullah, maka ini masuk ke dalam pasal 378 492 KUHP.
Sini handphone lo, coba sini. PA lo. Jual handphone. Buat guru. Kasih semua buat guru. Jangan setengah-setengah buat guru. Guru kita kira nggak capek? Siang pagi sore udah gitu bangunan nggak dibantuin sama ente. Habib Nabil nyari sendiri ke Malaysia, ke Singapura, ke Brunei, ke Eropa, ke Cina. Nih Anda minta izin ya, minta izin. Nih kecerekan kurang kayaknya nih. Keluarin duit 10.000 mal gue duluan mal. Gue cepet lu cepet. Nggak pakai alasan, gue ketok pat lu pada. Nggak, minjem. Oke gile lu. Cepet lagi. Mana itu bunyi kecerekan mana? Ayo, nih kurang cepet lagi. Astagfirullahaladzim. Oke gile lu. Kita lihat pasal 378 KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 disebutkan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Pernah mendengar ada yang mengaku Habib agar melunasi hutangnya? Ada yang mendengar mengaku Habib untuk supaya mendapatkan kedudukan politik, mendapatkan keistimewaan di tengah-tengah sosial masyarakat kita? Bahkan atas nama keturunan Rasulullah, dia mengajak berbuat onar di republik ini, mengacungkan senjata di hadapan publik, di pengajian. Yang ini tidak pernah sama sekali dilakukan oleh para kiai-kiai di republik ini selama republik ini berdiri. Ini menyakitkan, meruntuhkan kedaulatan kita, memalukan kita sebagai pribumi. Yang lebih memalukan lagi, Anda hanya diam. Memalukan. Menerima amanah kemerdekaan ini hanya dengan mengamankan diri sendiri, kedudukan jabatan. Betapa khianatnya kita kepada pendiri negara ini. Apa artinya seremonial kita selama ini terkait dengan kebangsaan kita? Bikin emosi aja. Baik, kita lanjut telaahnya. Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterangkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan sesuatu barang, memberikan hutang, membuat pengakuan hutang atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5, yaitu 500 juta. Silakan Anda koreksi sendiri di dalam undang-undang yang dimaksud, dengan harapan apa? Anda tidak menerima keterangan dari saya secara sepihak dan bisa diteliti bagaimana bunyi pasal 378 KUHP dan pasal 492 Undang-Undang 1 2023. Nah, berdasarkan bunyi pasal penipuan di atas, terdapat beberapa unsur tindak pidana penipuan. Ini Sugandi dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam penjelasannya menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam pasal 378 KUHP adalah tindakan seorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tanpa hak. Ini di bukunya
halaman 396 sampai 397. Susilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal lebih pasal menjelaskan bahwa kejahatan pasal 308 KUHP dinamakan penipuan, yang mana penipu itu pekerjaannya antara lain satu, ini di halaman 261, membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Maksud membujuk ialah menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak. Yang ketiga, membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dalam hal ini martabat palsu, akal cerdik, tipu musnah atau karangan perkataan bohong. Nah, ini bisa dilihat pada unsur pasal 378 KUHP pasal penipuan, tentang penipuan. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan, pengakuan martabat palsu, ya, kebohongan, memanfaatkan nama atau gelar atau martabat palsu gitu tadi, sebagai raja, sultan atau apapun yang palsu secara ilmiah, ini bisa dijerat dengan pasal 378 dan 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Termasuk di dalamnya ketika ini bisa berlapis lagi ketika itu disampaikan dengan ada kata-kata sumpah di situ. Baik wallahi, baik itu bersumpah, ada kata-kata sumpah yang disampaikan di pengadilan dan atau di kalangan khalayak untuk menipu, maka ini juga bisa dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 242 KUHP dan pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 pasal 373 diterangkan poin pertama, butir utama, setiap orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah baik dengan lisan maupun tulisan yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun penjara. Ayat 2, disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah janji atau pernyataan yang menguatkan, yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah. Ayat 3, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 86 huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D. Hak-hak ini yang dicabut nanti ini bisa dilihat pada keterangan pasal-pasal tadi. Maka dari penjelasan pasal 373 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh masyarakat luas yang memberikan keterangan tersebut, siapapun itu yang menyatakan Habib adalah keturunan Rasulullah hari ini setelah terungkap, mulai detik ini, mulai Anda melihat tayangan ini, jangan hanya diam. Karena pembohongan publik, apalagi di situ ada unsur penipuan, itu bisa dilaporkan oleh siapapun. Terutama yang saya sebutkan tadi, yang paling seharusnya merasa paling dirugikan. Nah, maka berdasarkan pasal 242 KUHP atau pasal 373 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 ini banyak sekali keterangan-keterangan atau bukti di media sosial yang kita lihat belakangan ini yang mengarah pada tindakan pada pembohongan publik karena pengakuan sebagai keturunan Rasulullah, dan ini sangat serius. Sebagian ayat saya baca di atas tadi. Ya. Yang kedua adalah bahwasanya dari perilaku mereka itu sama sekali tidak menunjukkan akhlak Rasulullah. Maka rimal akhlak tidak ada. Tapi itu masih berupa dogma. Tetapi norma yang ada di Republik ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum bicara pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini sangat-sangat untuk menjerat mereka. Siapapun yang mengaku-ngaku dengan mengharapkan keuntungan bagi pribadinya atau kelompoknya. Termasuk di dalamnya ada yang mendiamkan perilaku ini, itu juga patut dikutuk. Karena kemarin ketika
ada debat guru gembul, ada pihak dari RA yang cuci tangan. Nah, jadi saya pada segmen ini ingin membuka kesadaran di masyarakat kalau kita hidup di negara hukum, negara Pancasila, bukan negara rasis. Kita berdiri di negara nasionalis dan pemerintah wajib hadir di sini karena sekali lagi ketika bola salju ini dibiarkan atas nama kepentingan politik, dibiarkan atas dasar kebohongan yang telah diterima selama ini, maka taruhannya ya keutuhan negara kita. Sejarah kita akan hilang, bukti-bukti sejarah kita sudah dikloning, dijarah, dan keutuhan negara kita ke depannya untuk maju ini sangat terancam. Silakan berikan pendapat Anda, komentar Anda. Apa yang harus kita lakukan? Diam bukan pilihan. Apalagi tunduk, merunduk, karena takut kehilangan bangsa duniawi. Ini menunjukkan bangsa yang pengecut, bangsa yang penakut. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.